Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas akhir mata kuliah data mining dengan judulnya itu adalah penerapan algoritma naive Bayes dalam menentukan penyakit diabetes berdasarkan pola hidup. Nah, outline yang akan saya bahas di sini ada 5, yaitu pertama pendahuluan, kedua uraian penelitian, ketiga perancangan sistem, keempat hasil dan analisis, terus kelima adalah kesimpulannya. Baik, langsung saja. Yang pertama kita akan membahas pendahuluan. Di pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah dan solusi yang ditawarkan. Latar belakangnya adalah diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai oleh tingginya kadar gula darah atau glukosa dalam tubuh. Nah, ada 2 jenis diabetes yang paling umum, diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Diabetes tipe 1 terjadi ketika tubuh tidak dapat menghasilkan insulin, yaitu hormon yang diperlukan untuk mengubah glukosa menjadi energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Ini biasanya terjadi sejak kecil dan biasanya memerlukan pengobatan dengan insulin setiap hari. Terus, diabetes tipe 2 terjadi ketika tubuh tidak dapat menggunakan insulin dengan efektif. Ini sering terjadi pada orang yang obesitas dan dapat dicegah atau diobati dengan mengubah gaya hidup seperti menurunkan berat badan dan meningkatkan aktivitas fisik. Namun, beberapa orang juga mungkin memerlukan obat-obatan atau insulin untuk mengontrol kadar gula darahnya. Selanjutnya, solusi yang ditawarkan adalah diperlukannya suatu sistem yang dapat membantu mengidentifikasi individu yang memiliki kemungkinan terkena diabetes berdasarkan pola hidupnya, sehingga dapat dilakukan tindakan preventif sejak dini. Klasifikasi diabetes berdasarkan pola hidup menggunakan algoritma naive Bayes merupakan salah satu solusi yang dapat ditawarkan untuk membantu mengidentifikasi individu yang memiliki kemungkinan terkena diabetes berdasarkan pola hidupnya. Algoritma ini dapat memprediksi kemungkinan seseorang terkena diabetes berdasarkan data pola hidup yang telah dikumpulkan, sehingga dapat memberikan informasi yang berguna bagi individu tersebut dan tim kesehatannya untuk mengambil tindakan preventif sejak dini. Selanjutnya, pada bagian kedua kita membahas uraian penelitian. Di sini memuat kumpulan teori yang akan digunakan. Yang pertama itu ada klasifikasi. Klasifikasi adalah proses penggolongan data atau objek ke dalam kelompok-kelompok yang telah ditentukan sebelumnya, berdasarkan karakteristik atau fitur yang dimilikinya. Tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk memudahkan dalam mengelompokkan data atau objek yang memiliki karakteristik yang sama, sehingga lebih mudah untuk dipahami dan dianalisis. Selanjutnya adalah data mining. Apa sih itu data mining? Data mining adalah proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dengan tujuan untuk menemukan pola-pola yang bermanfaat dari data tersebut. Data mining banyak digunakan dalam bidang bisnis, kesehatan, dan ilmu pengetahuan untuk menemukan informasi yang berguna dari data yang terkumpul dari berbagai sumber. Selanjutnya adalah naive Bayes. Naive Bayes adalah salah satu algoritma klasifikasi yang banyak digunakan dalam bidang data mining atau machine learning. Algoritma ini didasarkan pada teori probabilitas dan statistik, dan merupakan salah satu algoritma yang paling sederhana namun cukup efektif dalam memprediksi suatu kelas atau suatu data. Naive Bayes menggunakan asumsi bahwa setiap fitur atau karakteristik dari data adalah tidak saling bergantung atau independen. Dengan demikian, algoritma ini dikenal sebagai naive atau tidak realistis, karena asumsi ini tidak selalu terpenuhi dalam keadaan sebenarnya. Meskipun demikian, algoritma ini masih banyak digunakan karena kemampuannya dalam menangani data yang tidak balance dan memprediksi kelas dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi. Selanjutnya ada WK.
WK adalah sebuah perangkat lunak atau software yang digunakan untuk melakukan data mining dan machine learning. WK merupakan singkatan dari Waikato Environment for Knowledge Analysis, yang merupakan sebuah proyek riset yang dikembangkan oleh Universitas Waikato di Selandia Baru. Kemudian yang ketiga adalah perancangan sistem. Di sini kita memuat uraian tentang data dan metodologi penelitian. Nah, yang pertama adalah data. Jenis data yang digunakan yaitu pola hidup orang diabetes, dan jumlah datanya sekitar 70.693 data, dan sumber datanya itu saya dapat dari Kaggle, disertai link di bawah ini. Nah, kemudian metodologi penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode Cross Industry Standard Process Model for Data Mining yang disingkat CRISP-DM. Berikut alur prosesnya. Yang pertama itu adalah business understanding. Pada business understanding ini melibatkan tentang pemahaman tentang tujuan penelitian, sasaran, konteks, dan batasan penelitiannya. Kemudian bagian kedua adalah data understanding. Tahap ini melibatkan pengumpulan dan pemahaman tentang data yang akan digunakan dalam penelitian, termasuk sumber data, kualitas data, dan jumlah datanya. Yang ketiga adalah data preparation. Tahap ini melibatkan pembersihan, transformasi, dan persiapan data untuk digunakan dalam analisis. Yang keempat adalah data modeling. Pada tahap ini melibatkan aplikasi, algoritma, atau teknik analisis pada data untuk menemukan pola atau hubungan yang bermanfaat. Kemudian evaluation phase. Tahap ini melibatkan evaluasi hasil dari model yang dibangun dan menentukan apakah model tersebut dapat digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Nah, selanjutnya ada flowchart dari teknik klasifikasi. Berikut ini adalah alur kerja dari klasifikasi. Yang pertama itu adalah pengumpulan data. Data yang akan diklasifikasikan dikumpulkan dari sumber yang tepat. Kemudian ada pembersihan data. Data yang telah dikumpulkan diperiksa kembali untuk memastikan keabsahan dan keakuratan informasi yang terkandung di dalamnya. Data yang tidak valid atau tidak akurat dihilangkan atau diperbaiki. Kemudian adalah penyiapan data. Data yang telah dibersihkan dipersiapkan dengan benar agar mudah digunakan dalam proses klasifikasi. Selanjutnya adalah pemilihan atribut. Atribut yang dipilih untuk mengelompokkan data. Selanjutnya pembuatan model klasifikasi. Model klasifikasi dibuat untuk mengelompokkan data berdasarkan atribut yang telah dipilih sebelumnya. Kemudian ada evaluasi model. Model ini diuji akurasinya dengan menggunakan data uji. Selanjutnya adalah penyempurnaan model. Jika hasil evaluasi model tidak memuaskan, model diperbaiki kemudian disempurnakan pada tahap ini. Selanjutnya adalah aplikasi model. Model yang digunakan untuk mengelompokkan data baru sesuai dengan kelompok yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah flowchart tentang naive Bayes. Nah, pada flowchart ini mungkin keterangan yang bisa saya berikan. Yang pertama adalah persiapan data training dan data testing.
Nah, data training adalah data yang digunakan untuk membuat model klasifikasi, sedangkan data testing adalah data yang digunakan untuk menguji model yang telah dibuat. Terus yang kedua adalah melakukan pre-processing masing-masing. Pada tahap pre-processing ini meliputi tahap-tahap seperti menghilangkan missing value, mengubah kata kategorikal menjadi numerik, dan menstandarkan skala data, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah buat model klasifikasi dengan data training menggunakan algoritma Naive Bayes. Algoritma Naive Bayes menghitung probabilitas setiap kelas terhadap fitur-fitur pada data training. Kemudian selanjutnya adalah uji model. Uji model yang telah dibuat dengan data testing. Pada tahap ini, model akan memprediksi kelas dari setiap data testing berdasarkan probabilitas yang telah dihitung sebelumnya pada data training. Kemudian evaluasi. Evaluasi hasil prediksi dengan menghitung akurasi model. Akurasi model dapat dihitung dengan menghitung jumlah data testing yang terprediksi dengan benar dibagi jumlah seluruh data testing. Nah, kemudian pada bagian 4, hasil dan analisanya. Di sini saya sendiri menjelaskan tentang skenario pengujiannya. Nah, pada pengujian kali ini kita akan menguji pengaruh jumlah data training terhadap akurasi dalam kurung jumlah X validation-nya. Untuk menguji pengaruh jumlah data training terhadap akurasi, kita dapat menggunakan metode cross validation. Cross validation adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan model dengan menggunakan data testing. Selanjutnya, untuk menguji pengaruh jumlah data training terhadap akurasi, kita menggunakan aplikasi WK. Nah, pertama-tama kita perlu menyiapkan data yang akan digunakan. Data tersebut bisa berupa file dengan berekstensi RFF atau extension CSV yang sudah disiapkan sebelumnya, yaitu dataset yang dijadikan data training, dan kita juga membuat data testing. Pada kasus kali ini kita ingin menggunakan jumlah full cross validation, yaitu 2, 5, 7, dan 10. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini adalah hasil akurasi dengan aplikasi WK sebelumnya, di mana 2 itu tingkat akurasinya 72% sekian-sekian. Semuanya kayak sepertinya di sini ya 72% sekian-sekian, cuman yang membedakan hanya di belakang komanya saja. Nah, setelah melihat akurasinya, kita lanjut untuk melakukan testing pada data testing tadi, yaitu dengan membuat data testing sesuai ketentuan data training. Nah, file testingnya mungkin seperti gambar yang ada di slide. Nah, dari gambar sebelumnya kita bisa melihat bahwa kolom diabetes tadi sengaja dikosongkan agar bisa dijadikan file testing nantinya di WK. Kemudian kita akan memasukkannya di WK untuk dilakukan testing. Nah, hasilnya bisa dilihat seperti gambar di bawah ini. Karena sebelumnya tadi kolom diabetes kosong, sekarang sudah terisi setelah kita memasukkannya pada WK untuk di training. Nah, pada tahap ini terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah algoritma Naive Bayes dianggap relatif cocok untuk kasus menentukan penyakit diabetes berdasarkan pola hidup dengan akurasi tertinggi sebesar 72,69%. Pada pengujian cross validation sebesar 5. Algoritma relatif tidak terpengaruh dengan jumlah data training, karena semakin banyak data training yang digunakan, semakin baik akurasi model.
Hal ini disebabkan karena model dapat mempelajari pola-pola yang ada pada data dengan lebih baik, sehingga dapat memprediksi kelas dari data baru dengan lebih tepat. Baik, mungkin itu saja untuk presentasi slide untuk kelompok 6. Selanjutnya kita akan mendemokan dataset tadi menggunakan WK, menggunakan data training dan juga data testing. Baik, di sini kita akan membuka WK. Kita klik explore. Selanjutnya kita open file training yang telah kita buat. Kita buka data trainingnya. Nah, pada data training ini kita membuka bagian classify, terus kita pilih algoritma naive Bayes pada folder Bayes. Nah, di sini kita coba memasukkan angka 2. Kemudian untuk melihatnya kita tinggal menekan start. Nah, bisa kita lihat bahwa untuk X validation sama dengan 2 itu tingkat akurasinya 72% sekian. Kemudian kita coba lagi untuk angka 5. Kemudian kita start lagi. Nah, hasilnya juga 72% sekian. Kemudian kita akan mencoba angka 7. Kita klik start. Di sini angka false validation-nya 7, juga 72% sekian. Kemudian kita akan coba untuk angka 10. Kita klik start. Nah, di sini juga angkanya 72% sekian. Nah, untuk menggabungkannya dengan data testing, kita tinggal pilih ini supply test set. Kemudian kita setting open file testing tadi. Kita buka file testing. Oke, selanjutnya kita start. Nah, terus pada bagian ini kita klik kanan, kemudian visual classify error, kemudian kita save di folder yang sama saja. Kita kasih nama hasil, kemudian kita save. Nah, sudah muncul. Nah, jika kita ingin melihat hasilnya, kita tinggal masuk ke WK GUI lagi. Kita tinggal menekan ini, memilih tools, menu tools, dan ARFF viewer. Kemudian kita buka file hasil tadi. Nah, bisa dilihat bahwa kolom diabetes ini telah terisi, yang sebelumnya itu kosong, terisi sesuai dengan ketentuan sesuai dengan pembelajaran yang dia dapat dari data training. Baik, mungkin begitu saja hasil akhirnya. Mungkin begitu saja. Sekian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.